Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, pagi ini kita kembali belajar matematika ya. Sebelum belajar matematika, kita buka dulu dengan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya kita akan belajar di halaman 37 bagian G. Operasi hitung campuran. Semua dibuka ya bukunya. Nah, dalam operasi hitung campuran ada aturan pengerjaannya. Yang pertama, jika dalam soal ada tanda kurung, maka dahulukan tanda kurung. Kemudian, yang kedua, jika dalam soal tidak ada tanda kurung, namun ada tanda kali dan bagi, maka dahulukan kali atau bagi. Dan yang terakhir ada tanda tambah dan kurang. Jika tanda kurung dan kali dan bagi tidak ada, maka dahulukan tanda tambah dan kurang dari kiri ke kanan sesuai tata letaknya. Kita langsung ke contoh ya. Nah, contoh pertama, Umi mempunyai soal 50 ditambah 4 dibagi 2. Untuk pengerjaannya, kita lihat lagi aturan pengerjaan, di mana di soal ini tidak ada tanda kurung ya. Maka kita lanjut ke aturan kedua, tanda kali dan bagi. Di soal ini kita menemukan tanda bagi dan tanda tambah. Jika ada seperti ini, maka kita kerjakan dahulu yang tanda bagi. Kita tulis ulang soalnya. 50 ditambah, kita kerjakan 4 dibagi 2, hasilnya ya betul 2. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita jumlahkan seperti biasa. 50 ditambah 2 hasilnya sama dengan 52. Nah, begitu cara mengerjakannya. Mudah kan? Kita lanjut soal berikutnya. Nah, selanjutnya soal 20 dikurang 40 dibagi 5. Jika seperti ini, sama seperti tadi ya, kita kerjakan tanda bagi terlebih dahulu. Kita tulis ulang soalnya. 20 dikurang 40 dibagi 5 berapa hasilnya? Ya, 8. Sekarang tinggal kita jumlahkan. 20 dikurang 8 berapa? Ya, betul, 12. Selanjutnya, Umi mempunyai soal 4 dikali 2 ditambah 10 dibagi 5 dikurang 7. Nah, jika seperti ini, bagaimana cara mengerjakannya? Ya, sama, kita tetap melihat aturan. Yang pertama, kita kerjakan kali dan bagi terlebih dahulu. Oke, kita langsung isi ya. 4 dikali 2 hasilnya 8. Tandanya kita langsung tulis. Kemudian 10 dibagi 5 hasilnya 2. Angka belakang langsung kita tulis ya. Jika sudah seperti ini, maka kita langsung tuliskan urutannya dari kiri ke kanan. Oke, 8 ditambah 2 hasilnya 10. Kemudian dikurang 7. 10 dikurang 7 berapa? Ya, 3. Nah, dari 3 soal ini sudah paham ya caranya ya. Nah, untuk lebih paham lagi, kita lanjut ke soal ya.
Di contoh nomor 4, Umi mempunyai soal 2 dikali buka kurung 5 ditambah 7 tutup kurung dikurang 30 dibagi 3 tutup kurung ditambah dalam kurung 8 dikurang 4 tutup kurung sama dengan titik-titik. Nah, dalam soal ini kita mempunyai banyak sekali aturan-aturan ya. Yang pertama ada tanda kurung, ada tanda kali, bagi, tambah, dan kurang. Lalu gimana cara mengerjakannya? Ingat dalam aturannya, yang pertama sekali jika ada tanda kurung maka kerjakan yang berada di dalam kurung. Oke, seperti ini ya, kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. 5 ditambah 7 berapa? Ya, 12. Kita kerjakan dalam kurung saat ini lagi. Dan berikut-berikutnya. 30 dibagi 3 hasilnya berapa? Ya, 10. Kemudian dalam kurung berikutnya. 8 dikurang 4 hasilnya 4. Oke, kita langsung turunkan tandanya. Ini tanda tambah, kita turunkan. Ini kurang, ini kali. Duanya jangan lupa. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita lanjut ke aturan yang kedua. Jika tidak ada tanda kurung, maka kita dahulukan kali. Ini ada tanda kali ya, maka kita dahulukan yang kali. 2 dikali 12 hasilnya, ya, hasilnya 24. Kita tulis soal berikutnya dikurang 10 ditambah 4, maka jika sudah seperti ini maka kita kerjakan seperti biasa dari kiri ke kanan. Oke, langsung 24 dikurang 10 berapa? Ya, 14. 14 ditambah 4 maka hasilnya 18. Oke, simpel kan? Walau soalnya panjang, namun jika kita hafal dengan aturannya maka jawabannya akan sangat mudah. Nah, Umi punya satu soal lagi ya. Soalnya negatif 2 ditambah 5 dikali 3 dikurang 10 dibagi negatif 5. Soal ini kita sama seperti yang di atas ya, hanya bedanya kita ada angka negatif. Nah, cara pengerjaannya tetap kita dahulukan. Jika ada dalam kurung maka kerjakan dalam kurung, jika tidak ada maka kita kerjakan kali atau bagi. Di soal ini tidak ada dalam kurung ya. Dalam kurung ini hanya menandakan untuk angka negatif. Jadi dia bukan penjumlahan dalam kurung. Beda ya dengan yang ini ya. Jadi dia ada 2 angka dalam kurung. Sedangkan ini hanya angka 1. Jadi dia dianggap hanya untuk mengurungi tanda negatif ini. Oke, karena dalam soal ini tidak ada dalam kurung, maka kita kerjakan yang kali dulu. Kali dan bagi. Kita tulis ulang soalnya. Negatif 2 ditambah 5 dikali 3 sama dengan 15 dikurang, nah kemudian 10 dibagi 5. 10 bagi 5 berapa? Ingat ya, kalau dalam pembagian maka jika sebelahnya berbeda tanda maka dia negatif. Kita tulis negatif 10 dibagi 5, 2. Kita kerjakan lagi. Jika sudah seperti ini, maka kerjakan seperti biasa ya. Oke. Negatif 2 ditambah 15. Cara pengerjaannya, yang besar dikurang yang kecil ya. 15 dikurang 2, 13. Untuk tandanya ikut yang besar. Jika yang besarnya positif, maka hasilnya positif. Jika yang besarnya negatif, maka hasilnya juga negatif. Nah, kemudian ada 2 tanda di sini. Negatif
dalam kurung ketemu negatif. Jika ada soal seperti ini, maka kita ubah tandanya. Ini sama saja seperti negatif dikali negatif. Maka negatif dikali negatif hasilnya positif. Duanya ditambahin. Tinggal kita jumlahin. 13 ditambah 2 hasilnya berapa? Ya, 15. Jadi, untuk soal yang sepanjang ini hasilnya hanya 15 ya. Nah, itu tadi beberapa penjelasan yang Umi sudah sampaikan. Umi harap anak-anak paham ya. Untuk mengetes apakah anak-anak sudah paham atau belum, Umi kasih tugas ya. Nah, untuk tugasnya Umi kasih 5 tugas ya. Yang pertama, 20 dibagi 2 dikali 3 sama dengan titik-titik. Yang kedua, 45 dikurang 15 dibagi 5 sama dengan titik-titik. Yang ketiga, 25 ditambah 50 dikali 3 sama dengan titik-titik. Nomor 4, 60 dikurang dalam kurung 20 dibagi 40 ditambah 75 dikali 5 sama dengan titik-titik. Dan tugas yang terakhir, 3 ditambah negatif 2 dikali 4 ditambah 20 dibagi 4 sama dengan titik-titik. Nah, kerjakan tugasnya seperti biasa di buku catatan dan kirim fotonya ke WA Umi ya. Sekian dulu belajar kita hari ini. Umi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.